Keempat, dia akan ekspansif, tarung, meskipun itu akan membahayakan dirinya. Yang tinggi banget, danger. Solusinya ada 3. Nah, ini sahabat satwa, ini pas posisi gendong dihajar, ini sudah luka 3 hari yang lalu ya. Wow, ini sempat bengkak. Ini tangan karyawan saya yang namanya Trio. Ini sampai lengan ya, sampai ke sini. Dihajar kucing junior ya. Jadi ini parah banget. Nah, ini tangannya karyawan saya yang cewek. Bentar, kita pasin. Nah, jentikannya kelihatan nggak lukanya? Nah, ini dia dihajar. Ini padahal ya, ini ya. Padahal karyawan saya itu sudah pakai ini. Nah, sudah pakai glove. Wah, ini bekas kejadian perkara ya kemarin. Nih, bolong-bolong. Nih. Kalau karyawan saya yang cowok tadi dia udah nggak pakai, pas lagi nggak pakai, karena kita udah tahu galak, kita pakai ini ternyata masih dihajar juga dan tembus. Luar biasa toh junior. Ini kucing junior, ya, kucing yang kemarin dia menggigit 2 karyawan klinik karena dia birahi tinggi. Dia masih bad mood ya sampai hari ini. Tapi itu wajar karena proses steril baru terjadi dalam 1 kali 24 jam. Ini dia ekspresinya. Kucing junior. Di rumah dia hobinya berantem sama kucing tetangga. Dan ketika dipisah dia akan sangat-sangat marah. Bahkan owner itu juga dihajar sama dia. Nah, ini dia kan ya gerakan mulut kan seperti mengancam. Ini dia. Jadi nanti seperti apakah perjalanan atau kenapa sih kucing jantan itu bisa galak sampai brutal, bahkan sampai rela berantem yang mengancam jiwanya, akan kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Dr. Hewan Adisaya Nawaziar. Kita jumpa lagi kali ini tentang kucing junior, yaitu kucing yang menghajar ownernya sampai masuk rumah sakit, menghajar 2 karyawan saya. Karyawan cowok lagi menggendong langsung dihajar. Karyawan saya yang perempuan dia sudah pakai glove, waktu megang tetap dihajar habis-habisan sama kucing junior. Jadi oke, langsung saja. Over birahi, hiperseks, over testosteron istilahnya, itu sering terjadi pada kucing jantan yang usianya lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Ini karena over testosteron ya. Jadi hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis atau oleh telurnya itu terproduksi sangat tinggi, lebih tinggi dari rata-rata umumnya. Jadi hormon testosteron adalah hormon yang bertanggung jawab pada proses seksual, pada proses reproduksi kucing jantan maupun betina. Nah, pada kucing jantan, hormon testosteron yang sangat tinggi itu mempengaruhi mood, sensitif, agresif, ekspansif ya. Dan dia brave banget, berani banget. Bahkan dia berani mati. Ya. Kucing jantan yang over testosteron, over birahi, hiperseks, ya dia akan melakukan seperti masturbasi, mengawini sepatu, mengawini kaki, mengawini ya sesuatu yang dia anggap bisa digunakan sebagai objek seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, dia moody. Kita pegang, wah, itu moody. Sensitif, dia dipegang bagian pantat, dipegang bagian perut, dia langsung wah. Itu. Yang keempat, dia akan ekspansif. Ketika ada betina birahi, dia mencium aroma feromon, dia akan pergi ya. Ketika di free room ya, misalkan tidak di kandang, dia akan mencari betina itu. Dan ketika dia ekspansif dan brave ya, jadi dia berani dan
jantan ya, ketika dia ketemu dengan pejantan yang lain maka dia akan fight, akan bertarung meskipun itu akan membahayakan dirinya, pulang robek, kena gigit dan lain-lain. Jadi dan saya pernah punya pasien, punya salah satu dokter spesialis obstetrik dan ginekologi, pasien saya tahun 2011 itu tingkat galaknya itu sampai ngejar. Jadi begitu dibuka dari pet kargo, karyawan saya langsung ditabrak, lari kemanapun dikejar, seperti itu. Nah, solusi ya, jadi kenapa sih kucing kita ada yang cool banget meskipun dia tidak disteril, ada yang moody, kadang galak, kadang tidak, ada yang sangat brutal, karena kadar hormon testosteron ini bervariatif. Yang tinggi banget danger, dia akan berbahaya. Ya, solusinya ada 3. Physical restraint approach, medical approach, drugs ya, and surgery approach atau pendekatan bedah. Nah, 3 ini bisa teman-teman pilih untuk mengendalikan kucing Anda yang overbirahi, hiperseks, over testosteron dan dia brutal. Yang pertama, physical restraint approach, dia harus di kandang full. Ini tidak akan menghilangkan insting, dia akan akan pipis-pipis dan begitu kita pegang dia akan tetap seperti itu. Oke, itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua itu drugs atau medical approach atau pendekatan medis dengan menggunakan obat. Kalau masih bisa dipegang dan bisa minum obat dari dokter, itu akan sedikit menurunkan agresivitas kucing kita. Kalau masih bisa dipegang. Nah, masalahnya kadang-kadang pada saat sensi, pada saat overbirahi, pada saat over testosteron, kucing kita sudah tidak bisa dipegang lagi. Jadi medical approach sudah tidak bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah surgery approach atau pendekatan bedah. Nah, ini disteril. Saya tidak akan bahas tentang yang setuju ataupun tidak setuju, tetapi penghasil hormon testosteron adalah testis atau telur. Nah, salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah surgery approach atau pendekatan bedah, diambil, disteril atau neuter ya, disteril, diangkat sehingga testosteron ini tidak akan dihasilkan lagi. Nah, ini tapi ya yang menjadi catatan, jika kucing kita disteril di usia yang lagi horny-horninya, lagi birahi-birahinya, ini efeknya tidak bisa 100% menghilangkan itu tadi, insting gila itu tadi. Tapi bisa mengurangi sebagian. Jadi dia tetap ngeluyur, tetap spraying, tetap ngau-ngau, tetapi dia berkurang sampai 20%. Nah, ini terlambat. Jika teman-teman memang memplanning untuk melakukan steril pada kucing karena memang tidak dia khawatir ketabrak, karena dolan, khawatir kena penyakit kelamin, karena dia kawin kemana-mana, khawatir berantem, pendekatan yang bisa diambil adalah pendekatan surgery atau steril ya. Jadi kesimpulannya, kucing yang overbirahi, yang menjadi gila, menjadi brutal itu disebabkan oleh hormon testosteron yang sangat tinggi. Solusinya ada 3, di kandang, minum obat dari dokter hewan, dan yang ketiga adalah di steril. Oke, sahabat satwa, ini tadi sekilas kisah dari kejadian yang terjadi di klinik 3 hari kemarin. 2 karyawan saya dihajar oleh kucing junior, dan saya sudah menjelaskan tadi solusi berikut kenapa sih kok bisa sebrutal itu kucing jantan. Dan sebenarnya tidak hanya pada kucing jantan, kucing betina juga bisa. Oke, sahabat-sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Jika dinilai ada kebaikan, silakan share dan jangan lupa klik like, subscribe, komen. Dan jika Anda merasa video saya bermanfaat, tetap dukung video ini dengan share di sosial media agar channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, tetap bisa berkarya, memberikan edukasi yang menghibur dan hiburan yang mengedukasi. Sekian dari saya, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.